latihan di Zoom meeting ini. Sebelum kita melanjutkan, sama-sama mengucapkan jargon kita. Salam energi, salam sehat. Di dalam energi yang kuat terdapat kesehatan, di dalam kesehatan yang baik terdapat energi yang kuat. Belajar berarti sehat bersama. Tujuan dari Zoom meeting ini adalah bagaimana kita sama-sama belajar, sehingga saya perlu masukan dari teman-teman apa yang harus kita lakukan di dalam Zoom meeting ini. Mohon di-chat ya, apa yang kurang, apa yang lebih, kemudian apa yang harus kita lakukan, sehingga tidak membosankan. Yang kedua, teman-teman tetap bersemangat untuk bisa hadir dalam Zoom meeting ini, karena memang sengaja saya mengalokasikan waktu seminggu sekali supaya kita bisa sering bertatap muka. Karena apa? Latihan energi adalah latihan yang harus kita rasakan di dalam hati. Artinya, latihan energi adalah sebuah latihan yang harus terbiasa, kemudian merupakan sebuah kebutuhan, merupakan keinginan yang terus berlanjut. Nah, sehingga nanti badan kita memerlukan asupan energi lewat latihan tadi. Jadi harapan saya, Zoom meeting ini tidak hanya pertemuan di dalam agenda setiap Jumat 8.45 sampai dengan 19.20 saja, tetapi ini dibawa di kehidupan sehari-hari, kerutinitasan latihan, karena tubuh kita perlu energi yang baik untuk bisa menghasilkan efektivitas aktivitas kita dan menghasilkan aktivitas yang baik untuk kita. Keselarasan energi adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, hari ini agendanya kita ingin membawakan materi tentang kanker dan proses kemoterapi. Tetapi saya hanya ingin membawa, makanya saya belum menyiapkan slideshow, karena saya pikir begini, saya ingin mengulas latihan-latihan kemarin yang teman-teman yang sudah lama ikut Zoom meeting, kemudian yang baru untuk pemberitahuan awal bagaimana latihan yang sebenarnya yang bisa kita latihan di rumah. Kenapa materinya kanker dan kemoterapi? Saya harus kasih satu perumpamaan bahwa begini, penyakit kanker adalah sebuah penyakit yang menakutkan. Begitupun dengan kemoterapi. Awal terjadinya kanker dan efek terjadinya kemoterapi karena ketidaksesuaian frekuensi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kanker bisa terjadi jika frekuensi dan susunan sel berubah. Ada kerenggangan susunan antara sel yang menyebabkan atau di antara organ atau di antara atomik atau dipengaruhi oleh virus dan bakteri lain yang menyebabkan tumbuhnya populasi lain atau tumbuhnya kelenjar lain di dalam jaringan tubuh. Nah, dengan demikian inti dari pertumbuhan kanker adalah terjadinya kerenggangan sel, terjadinya perubahan yang signifikan di dalam ikatan otot, ikatan sel atau ikatan jaringan yang menyebabkan bisa memungkinkan tumbuhnya jaringan di dalam tubuh kita. Itu poinnya. Kemudian kemoterapi sendiri seperti tadi, bahwa kemoterapi adalah proses di mana dengan teknologi kemoterapi dihancurkannya jaringan-jaringan baik untuk menghancurkan jaringan kanker, sehingga kasusnya hampir sama, quote and quote hampir sama. Artinya terjadinya kerusakan jaringan yang menyebabkan kerusakan jaringan yang lain atau pertumbuhan di dalam sel tubuh. Proses latihan adalah salah satu upaya untuk membangun kerapatan sel tubuh dan untuk membangun keseimbangan frekuensi tubuh. Maka hari ini saya ingin mengajak teman-teman tergugah untuk melakukan latihan yang baik dan benar. Kita akan mengulang kembali. Kemudian ada pertanyaan begini, apakah hanya latihan saja? Ya, apakah hanya latihan saja yang membuat energi kita stabil? Tentunya tidak. Sebagai seorang yang beragama, baik itu agama Islam ataupun agama lainnya, tentu ada kewajiban ibadah yang harus kita lakukan. Sebetulnya
dengan kewajiban ibadah yang kita lakukan dengan baik, kalau di Islam sholatnya dengan khusyuk, puasanya dengan baik, dan memperbaiki karakter, sikap menuju ke dalam kebaikan, maka itulah ada pembangunan frekuensi tubuh. Jadi tidak hanya latihan. Atau di agama-agama yang lain. Saya tidak paham karena saya yang paham Muslim, tetapi saya yakin bahwa di ajaran agama lain pasti mengajarkan masalah kebaikan, toleransi, dan cara menghormati kepada orang lain. Itu sebetulnya salah satu cara untuk membangun energi yang baik dan membangun tubuh kita secara sel terbentuk lebih rapat, frekuensinya lebih teratur. Yang kedua, berbuat kebaikan. Teman-teman, setiap kali kita berbuat kebaikan, maka setiap kali feedback energinya akan terkena ke dalam tubuh kita. Bahkan tidak hanya tubuh kita, tetapi sel kita. Jadi pada saat teman-teman bersedekah, misalnya ada Jumat Berkah, di kita selalu ada kegiatan Jumat Berkah. Teman-teman yang mau gabung silahkan nanti daftar ke admin. Saya ingin ikutan Jumat Berkah, harganya satu bungkus hanya 8.000. Nanti kita bagikan. Hari ini saya bagikan 175 bungkus ke masyarakat sekitar. Nah, teman-teman, berbagi, berempati, memberikan sesuatu adalah salah satu cara kita untuk membangun frekuensi yang baik. Karena ketika kita berbagi, maka kedekatan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita menjadi lebih dekat. Sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan oleh kita, dicerminkan oleh kita dengan menyayangi, menyantuni, dan berbuat baik kepada orang lain. Sehingga ada bersinggungannya energi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan energi kita. Proses bersinggungannya energi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan energi kita, itu pasti akan membangun energi yang baik terhadap tubuh kita. Sehingga saya membuat korelasi bahwa ketika kita mendapatkan penyakit yang sangat berat, apa itu kanker, apa itu kemoterapi, apa itu HIV, apa itu stroke, sering-seringlah bersinggungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersinggungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara melakukan salah satu atau beberapa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempunyai sifat Rahman Rahim, maka kita sering memberi. Allah mempunyai sifat Rahman Rahim, maka kita saling menolong. Allah mempunyai sifat Rahman Rahim, maka kita bertenggang rasa kepada orang lain. Sehingga terjadi singgungan. Nah, dalam kasus singgungan energi ini pasti akan membangun keyakinan dan keikhlasan dalam menghadapi penyakit, contohnya kanker atau dalam proses kemoterapi. Kita akan bahas di sisi energi. Teman-teman, di sisi energi, proses pengobatan kanker dan kemoterapi yang kami lakukan adalah memperbaiki kerentanan sel dan kerenggangan sel sehingga kita menghambat perkembangan sel kanker yang mengintervensi tubuh kita. Nah, caranya yaitu dengan cara memadatkan frekuensi si pasien yang terkena titik kanker tadi atau yang sedang melakukan kemoterapi tadi, sehingga dia tidak bisa mengintervensi. Nah, jika kita ambil korelasi dengan tadi, bagaimana kita berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada sesama orang, bertenggang rasa sesama orang, dan bersinggungan dengan sifatnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hampir sama. Artinya apa? Kita tidak usah takut dalam kondisi apapun ketika kita yakin Allah bersama dengan kita. Kita tidak usah takut dalam keadaan serapuh apapun jika kita yakin Allah ada dengan kita. Nah, ini pengobatan self healing yang bisa kita lakukan sendiri loh. Dengan cara apa? Pertama, membangun ibadah yang baik, membangun kerjasama yang baik dengan cara melakukan apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, ayo kita sekarang berlatih sedikit, dan ini insya Allah bisa dipakai untuk teman-teman yang
mau dan berkenan berlatih untuk kesehatan teman-teman sendiri, di mana latihan ini sangat sederhana, tetapi fungsinya adalah membangun energi dengan maksimal. Nanti pembahasan yang kanker dan kemoterapi kita simpan di ujung. Semoga ini bisa nanti menjadi gambaran. Jangan pernah takut dengan kondisi apapun terhadap penyakit yang kita hadapi. Karena ketakutan itu, karena kekhawatiran itu, maka muncullah penyakit. Saya pernah bahas di dalam pertemuan kita yang pertama tentang yang disebut sakit menjadi penyakit. Bahwa sakit itu adalah rasa. Ketika kita merasakan kita sakit, maka kita akan sakit dan muncul penyakit. Ketika kita merasakan sehat, maka akan muncul kesehatan dan timbullah kesehatan. Nah itu teman-teman, ayo kita berlatih sejenak, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga latihan ini proses membangun energi kita dan bertambahnya tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sangat tahu bahwa Allah memberikan kesempatan terbaik kepada kita untuk melatih diri kita demi kita sendiri. Jadi demi kita sendiri, bukan demi orang lain. Kita bisa membangun energi demi kita sendiri, bukan orang lain. Karena waktunya sangat panjang, nanti saya ingin diskusi mengenai rasa dulu, baru kita ngomong ke materi kanker dan kemoterapi. Tapi intinya bahwa ketika kita mengalami penyakit yang berat, yakinkan Allah punya solusi. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tidak semata-mata Allah memberikan sebuah musibah, kecuali kita semua bisa menanggung musibah itu dan ada jalan keluar. Oke, nanti saya minta tolong komentar tentang hasil latihan. Nanti saya akan coba tarik korelasi antara latihan dengan penanganan penyakit-penyakit berat. Ayo kita berlatih. Ya, teman-teman, seperti biasa kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus merasakan rasa syukur kita karena kita masih bernapas. Kemudian kita masih memiliki organ tubuh kita. Jadi kita renungkan dulu teman-teman. Di sebelah kiri kita ini masih ada jantung yang tidak harus kita kontrol setiap waktu. Mereka bergerak sendiri tanpa harus kita perintah. Di sebelah kanan kita ada paru-paru yang memfilter aliran nafas kita, membuang racunnya dan mengambil oksigen dari luar untuk keseimbangan tubuh kita. Kemudian di kiri kanan kita ada organ tangan. Kita syukuri semua organ. Jangan mengeluh dengan sakit, karena masih banyak kesempatan kita berbuat baik kepada orang lain. Dan masih banyak kesempatan kita beribadah kepada orang lain. Jangan dikalahkan oleh rasa sakit dan mengeluh, sehingga kita menjadi kufur nikmat. Ayo kita coba latihan sederhana. Rapatkan kakinya teman-teman. Rapatkan. Persiapkan tangannya di samping kiri. Kita lakukan tarik nafas 5 kali. Persiapan. Tarik nafas yang dalam. Syukuri kita masih bisa menarik nafas dengan baik. Tarik nafas. Tahan. Buang nafas pelan-pelan. Ingat, sahabat energi semua, kita akan lebih merasakan kedalaman nafas ketika kita ingat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kemampuan bernapas. Persiapan, bagi. Buang nafas pelan-pelan. Tarik lagi. Tahan. Buang nafas pelan-pelan. Ingat, setiap tarikan adalah setiap rasa syukur,
Setiap buangan adalah setiap rasa syukur bahwa kita masih hidup hari ini. Tarik nafas. Tahan. Buang nafas. Untuk peserta yang sekarang sedang terbaring, nah ini saya insya Allah sambil membantu menerapi jarak jauh. Kemudian Ibu ikuti saja latihan napasnya, tidak usah ikuti gerakan. Latih napas, tarik, buang, insya Allah saya sambil transformasi energi. Persiapan, buka tangannya, teman-teman. Buka tangannya. Persiapan, tarik nafas lewat hidung. Tahan, buang napas ke atas. Oke, kesampingkan lagi, tarik nafas. Tahan. Buang napas ke atas lagi. Sekarang gerakan ketiga, teman-teman ketika membuang napas seperti ini, rasakan ada energi di antara kedua telapak tangan dan ada energi yang memadat di antara kedua telapak tangan ini. Rasakan dulu ya. Tarik. Untuk berbalik, saya sambil bantu mentransfer energi ke arah Ibu. Ibu ikutin saja gerakan nafasnya sambil sama-sama berdoa. Tahan. Buat. Oke, mulai rasakan kepadatan energinya. Rasakan di atas kepala kita ada gelombang energi yang membuat ada aliran sedikit di atas ubun-ubun kita. Ulang lagi, tarik. Tahan. Buat. Rasakan kepadatannya. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga energi yang dilatih kali ini bermanfaat untuk kita dan menyembuhkan penyakit kita. Tarik lagi. Tahan. Buat. Ya, rapatkan kakinya, posisinya tangan di seperti ini, ya. Ketika narik nafas, tarik, tahan, turunkan tangan kiri ke bawah. Tangan kiri ke bawah diturunkan, oke. Rasakan ada berat di kedua telapak tangan kita. Tarik lagi. Tahan. Buat. Turunkan tangan kanan ke bawah. Oke, ulang lagi, tarik, tahan, buat. Satukan, hadap-hadapkan telapak tangan kiri dan kanannya. Oke. Nah, Bapak Ibu, rasakan energinya di antara kedua telapak tangan. Ya, rasakan kepadatannya. Saya kasih waktu 1 menit. Nafasnya nafas biasa, jadi posisi seperti nafas biasa. Rasakan kepadatan energi di antara kedua telapak tangan. Seperti tadi yang sedang ini, ya, tapi ya Bu ya, di praktik jarak jauh ya. Ibu, wah ini jadi terapi tetap Ibu. Misalnya yang lain, rasakan kepadatan energinya. Kita sama-sama membantu penguatan energi Ibu yang sedang sakit. Jadi latihan ini menjadi Zoom yang beribadah membantu orang lain. Iya, Kim nggak ada, itu nggak ada.
Ibu menuju di transfer ya. Ya, siapa lagi teman-teman? Rasakan energinya, kemudian fokuskan energi kedua telapak tangan kita, buka tangannya lagi, tarik, buka tangan, tarik. Iya terbaring nih kan, buang lagi ke atas. Ulang ya. Kalau yang makin kerasa berat, bagus. Rasakan semakin berat kedua telapak tangannya dan semakin tebal. Tarik lagi. Ulang. Sekali lagi tarik. Tahan. Buat. Ya, rapatkan kakinya, posisi tangan di atas. Seperti tadi, gerakan tadi, tarik lagi. Tahan. Buat. Tangan kiri ke bawah. Rasakan ada gelembung-gelembung energi di atas kepala kita. Tarik lagi. Tahan. Buat. Tangan kiri ke atas, tangan kanan ke bawah. Tahan, sejajarkan kedua telapak tangannya, sejajarkan, oke? Ya, sama-sama kita merasakan energi perputaran di antara kedua telapak tangan. Rasakan energi listriknya mengalir dari telapak tangan ke ubun-ubun, ke tubuh. Saya hitung hitungan 3, 2, 1. Saya mengumpulkan energi dan sambil membantu Ibu Linda yang sedang terbaring, kita berdoa semoga Allah segera menyembuhkan beliau dan beraktivitas seperti biasa. Saya kirim energi ke Ibu sekarang dan kepada teman-teman yang sedang menderita sakit. Teman-teman yang lain rasakan energinya, rasakan kepadatan di antara kedua telapak tangan, kemudian alirkan energi itu ke kepala dan ke tulang punggung. Oke. Rasakan. Saya bantu transformasi energinya. Rasakan kepadatannya. Jika teman-teman sering melakukan latihan ini, maka yang akan terangsang adalah otak sebelah belakang kita dan hipotalamus kita sebagai organ kecil yang berfungsi mengatur keseimbangan tubuh. Karena hipotalamus bergesekan dengan energi yang kita latih sekarang ini. Ya, saya kirimkan lagi energi ke Bu Linda. Kita sama-sama berdoa semoga beliau cepat sehat. Dan kepada teman-teman yang sedang menderita sakit, saya kirimkan energinya. Yang namanya Asmida. Tulang punggung sarung sampean, sarung di belakang kepala, di kuabi dipindahkan energinya ke Ibu. Ya, teman-teman yang lain persiapan, terus rasakan. Kita latih sekali lagi ya. Tarik nafas, tangan kiri ke bawah. Buang nafas, tangan kanan ke bawah ya. Ulang, persiapan, tarik. Tarik. Tahan, buang, tangan kiri ke bawah. Tarik lagi. Tahan, buang, tangan kanan ke bawah. Tahan, buang, tangan kiri ke bawah, tangan kanan ke atas. Ulang. Tarik lagi, sekali lagi, tahan, buang, tangan kiri, tangan kanan ke bawah, tangan kiri ke atas. Oke, sekarang tarik, terakhir, tahan, buang. Sejajarkan tangan kiri dan tangan kanan, saya kasih waktu lagi
30 hitungan untuk merasakan energinya. Rasakan kepadatan energi di antara kedua telapak tangan, alirkan ke kepala dan tulang punggung, rasakan aliran listrik di ujung jari-jari. 3, 2, 1. Teman-teman, latihan sederhana ini adalah salah satu kiat untuk memperkuat hipotalamus sehingga keseimbangan frekuensi tubuh kita akan terbantu. Untuk penderita kanker dan teman-teman yang sedang melakukan kemoterapi, keseimbangan hipotalamus adalah hal terpenting yang harus ada karena hipotalamus membangun dan mengatur pergerakan enzim tubuh dan mengatur pengontrolan di dalam otak kita. Oke, rasakan energinya, rasakan energi hangat di kepala atas kita sampai ke kepala belakang. Silakan. Terus lakukan sendiri. Saya akan bantu transformasi energinya. Sekalian saya akan setting air dari hasil latihan hari ini. Saya akan setting air, harganya diskon 65.000 per dus. Silakan chat yang memerlukan, yang Jakarta minimal 3 dus. Lanjut, jangan turun tangannya. Rasakan kepadatan energinya, rasakan kepadatan energinya, jangan turun tangannya. Oke, lanjut, rasakan energinya. Ya, teman-teman, buka tangannya, diturun. Buka tangannya, ini 15, cancel. Buka tangannya, yuk simpan tangannya di sini. Simpan tangannya di depan. Bapak Ibu, rasakan energinya di kedua telapak tangan. Kita berdoa Allah Subhanahu wa taala memberikan energi terbaik untuk latihan hari ini. Ingat kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita kirim ke mereka energi ini. Semoga kita bisa membantu teman-teman yang sedang sakit dan menjadi jalan jembatan kesembuhan. Al-Fatihah. Ya, rasakan energinya. Oke. Setelah kerasa agak padat, kalau ingin merasakan padat, gerakan tangannya ke atas ke bawah, begini. Ke atas ke bawah sedikit ke atas ke bawah. Rasakan agak padat, fokus. Saya kasih waktu 3, 2, 1. Oke. Setelah kerasa agak padat, hadapkan tangan kita ke arah ulu hati kita. Jadi begini. Nah, tadi kita menyedot energi dari alam semesta ini masuk ke kepala. Sekarang kita hadapkan ke ulu hati kita. Ulu hati kita sebagai sumber energi tentu akan baik kalau terus terangsang dengan energi yang baik. Oke, sekali lagi, rasakan energinya. Kalau belum kerasa, gerakan sedikit ke bawah, ke atas tangannya. Rasakan. Ya. Kalau sudah kerasa agak padat, rasakan terus. Hadapkan tangannya ke arah ulu hati kita. Ulu hati ini akan beresonansi dengan energi yang kita rangsang dari luar, sehingga akan memperbaiki kondisi liver, kondisi pankreas, dan kondisi empedu kita, serta lambung kita. Ini kalau kita ngobrol segmen penyakit yang bisa kita obati dengan latihan sederhana ini. Kemudian, lakukan sekali lagi teman-teman energi, lakukan sekali lagi. Ya. Oke. Semakin sering kita melakukan, kepadatan energinya akan semakin besar. Ya, masukkan lagi. Masukkan lagi. Baik, terakhir teman-teman, rapatkan kakinya. Simpan lagi di atas. Terakhir, rasakan energi seperti napas biasa. Rasakan energi di kedua telapak tangan kita. Dan
alirkan lewat kepala ke seluruh tubuh kita. Rasakan, nanti teman-teman sensasi-sensasinya tolong dicek ya. Ya, simpan tangannya di sini teman-teman. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa kepada teman-teman semua dan kita kirim bersama-sama energi kita kepada teman-teman peserta Zoom yang sedang kurang sehat. Saya kasih waktu sambil membacakan Al-Fatihah. Teman-teman yang ikut Zoom ini semoga menjadi bagian kesehatan dan jembatan kesehatan. Saya akan kirim kepada semua peserta Zoom. Berapa orang? 50 orang, 40 orang. Energi dari sini, insya Allah, semoga Allah meridhoi bahwa hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita. Fatihah. Ya, selesai. Teman-teman, jika ada pertanyaan begini. Jika ada pertanyaan, kapan latihannya? Usahakan sebelum tidur dan mau tidur berlatih. Syukur-syukur kalau teman-teman energi semua habis sholatnya di rumah berlatih. Karena energi akan lebih optimal, akan lebih kerasa jika sering dilakukan dengan latihan. Tetapi tidak hanya latihan, perbuatan baik, ibadah yang baik, mentransformasi energi yang baik, sehingga frekuensi tubuh kita akan baik, sehingga ketakutan terhadap penyakit akan hilang, yang ada adalah ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, waktunya komen-komen dan ngobrol-ngobrol. Ada waktu 5 menit plus foto. Saya ulangi, hari ini yang mau pesan air silahkan chat 65.000 per dus. Kemudian yang kedua adalah untuk luar kota kita minimal 3 dus dengan harga yang sama. Kemudian mulai Januari kita ada latihan offline Jumat jam 8 pagi. Silakan hubungi admin. Latihan offline ada di Jalan Subang Raya nomor 29. Berapapun peserta kita akan mulai Januari Jumat depan. Ya, oke. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, ada pertanyaan dari Kang Yusuf. Izin Kang, pada saat tarik tahan buang, seluruh tubuh saya berkedar hebat. Berkeringat sangat deras dan panas sampai lantai yang saya injak ikut bergerak. Itu kenapa Kang? Kang Yusuf begini, ada yang spesial, makanya saya menawarkan air dengan harga diskon karena terus terang, di dalam Zoom meeting ini ada settingan spesial yang saya bentuk atas, saya minta izin kepada Allah untuk bisa membentuk latihan yang spesial ini, sehingga energi yang kita resonansikan lebih besar daripada energi biasa. Nah, ukurannya mikro, bahkan ke nano. Jadi ukuran energi kita transformasi ke area pengembangan sel di dalam tubuh kita, sehingga tidak hanya otot luar yang bergetar, tetapi di dalam sel dan pembuluh darah kita bergetar. Kemudian Agus Supriyadi, di tangan terasa aliran listrik lebih tepat di ujung jari dan serasa ada pusaran di atas kepala dan masuk menuju ke arah. Itu adalah energi dari dalam tubuh dan energi yang ada di luar tubuh kita bersatu. Jadi gini teman-teman yang awam yang baru ikut agenda latihan ini, energi itu ada dua, energi tenaga dalam, energi yang ada di dalam sel yang saya jelaskan dengan bagaimana terjadinya kimia di dalam metabolik kita, bahwa terjadi pembakaran glukosa oleh oksigen sehingga menghasilkan kalori. Itu energi yang ada di dalam tubuh kita lewat sel. Tetapi ada energi yang di luar tubuh kita yang berupa energi metafisik yang ada di dalam lingkungan ini. Nah, contoh energi metafisik simpel begini. Contoh energi metafisik itu simpel. Bapak Ibu tahu bayam kan? Kenapa fungsi bayam berbeda dengan cincau? Nah, cincau bisa mengobati lambung, bayam bisa banyak zat besi sehingga kurang baik untuk orang-orang yang asam urat. Karena mereka punya klorofil spesifik yang bisa menyedot mineralisasi dari alam. Nah, klorofil spesifik itu hanya satu di dalam tumbuhan, atau 2 atau 3 di dalam tumbuhan, atau di dalam hewan. Tetapi energi spesifik, zat serap spesifik di dalam tubuh itu adalah seluruh pori-pori dan seluruh sel kita. Ada salah satu enzim yang disebut Q10 di bawah lapisan kulit. Jadi manusia itu punya enzim di bawah lapisan kulit yang disebut Q10.
Q10 itu adalah enzim yang sensitif terhadap gelombang elektromagnetik. Jika kita berlatih napas, Q10 akan berkembang, kemudian bisa menarik energi dari luar. Kang, itu energi jin atau bukan? Bukan, itu energi mineralisasi dari alam semesta. Oke, nanti pertanyaan saya akan bahas lagi. Silakan chat yang pesan air, sayang, airnya sudah di set maksimum. Kemudian silakan berlatih. Minggu depan kita akan bahas hal-hal sederhana lagi, latihan sederhana lagi, tetapi berfungsi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita mendapat kebaikan, keberkahan. Besok kita dapat kesehatan menyeluruh terhadap tubuh kita, dan kita bisa menjadi manusia yang sempurna, manusia yang dekat dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ibadah yang baik, dengan latihan yang baik, kita diberikan kesehatan yang baik. Teman-teman, demikian. Terima kasih. Salam energi, salam sehat. Kita berfoto dulu sebentar. Sorry. Ayo kita ambil pose berfoto. Kameranya tolong diaktifkan. Kameranya aktifkan, kita akan berfoto, berhitung Kang Sam. Oke, 3, 2, 1. Ya teman-teman, demikian latihan hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan. Quote hari ini, kebaikan akan selalu menghasilkan kebaikan. Kebaikan tidak akan mungkin membuat kejahatan. Maka berbuatlah setiap hari kebaikan supaya hidup kita dalam keadaan baik. Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.